Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik Syaikhul Fairuz. Bisa kalian panggil Faik. Terus saya akan menemani kalian hari ini. Materi hari ini yaitu poster ya. Jadi sebelum memulai kita berdoa dahulu. Berdoa kalau ya. Amin. Siapa yang tak masuk hari ini? Keren, alhamdulillah ya. Langsung aja. Jadi ini adalah gambar pizza ya, kayak sendiri teman-teman. Tahu nggak sih kenapa sih biasanya poster-poster makanan itu warnanya itu mencolok itu. Kita menarik perhatian. Supaya kita beli, biar kelihatan enak. Pintar banget ya. Iya. Jadi warna itu termasuk hal yang penting dalam poster dan warna itu juga hal-hal yang bisa membuat poster kamu menarik. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar hal-hal yang bisa membuat poster itu menarik apa aja sih? Karena kita akan membahas poster materi hari ini ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat merancang dan membuat desain poster secara mandiri menggunakan software dan desain grafis sesuai tujuannya dengan baik dan tepat. Lalu untuk poster itu apa sih? Misalkan dari sendiri poster adalah media visual yang berisi gambar, tulisan, dan desain untuk menyampaikan pesan secara cepat. Ya, untuk gampangnya, poster adalah gambar, tulisan, dan desain dan dibaca secara sekilas dan cepat. Terus hal pertama apa sih untuk membuat poster itu? Pertama kita harus menyiapkan tujuannya. Tujuannya ada beberapa. Kalian bisa lihat sendiri. Bisa untuk memberi informasi, terus membuat audiens, atau ingin meningkatkan kesetaraan isu sosial di Indonesia mungkin, dan menciptakan daya tarik visual. Terus kalau kalian sudah punya tujuannya, kalian bisa lihat jenis-jenisnya poster itu kayak gimana. Karena setiap jenis-jenis poster itu berbeda-beda. Misal hanya poster niaga atau poster makanan. Kalau makanan itu lebih condong ke warnanya agar terlihat menarik, terlihat apa ya, yang menarik gitulah. Terus kalau ada poster kegiatan itu paling penting ada di sini. Kalau poster kegiatan itu ada tanggal, waktu, sama tempatnya. Terus kalau poster pendidikan itu poster-poster yang edukatif, misalnya kayak ini penerapan 5R, ringkas, sesi, terapi. Terus juga misal ada pembelajaran anatomi tubuh, itu termasuk poster pendidikan. Ada lain-lain juga, ada poster layanan masyarakat. Kalau layanan masyarakat itu fokusnya itu ada di mengajak gitu. Misalnya ini ada yuk, berarti kan mengajak gitu ya. Yuk, bahasa sembarangan atau marilah, bahasa apa pada depannya. Terus ada ayo bahasa apa pada depannya. Yang penting kalau poster layanan masyarakat itu ada kata mengajaknya atau ya itu. Terus ada terakhir poster kayak sini yang tujuannya itu cuma untuk bagus-bagusan saja atau bisa buat lomba biasanya gitu tanpa ada tujuan yang lain, misalnya dan saja. Iya. Terus ada unsur-unsur poster. Di sini ada beberapa unsur-unsur poster. Misalnya judul utama, kalimat pendek menarik perhatian dan mewakili isi keseluruhan. Misal stop bullying kan besar, terus kan biasanya judul utama besar banget ya. Terus ada gambar ilustrasi untuk memperkuat pesan visualnya.
dan gambar ilustrasi itu harus dipilih sesuai mungkin lah. Kalau misalnya kostumnya stop bullying kan nggak mungkin ditampilkan anak yang bahagia, pasti anak yang depresi dan sedih. Terus ada teks pendukung. Ini seperti misalnya kalau yang tadi teks pendukung ini kayak yang ini. Yang kegiatan ini harus ada hal penting ini ya, kayak waktu, terus jam, tempat, benar. Terus kalau pendukung juga ada informasinya, misal informasi kalian kan misalnya stop bullying kan, itu ada 1 dari 5 anak terkena bullying, dari CNN misalnya, itu dibahas lagi. Terus ada warna tipografinya, ini menyesuaikan nuansa dan tujuannya. Kalau stop bullying ya pasti nuansanya kan agak sedih gitu, nggak mungkin secara gila. Untuk komposisi itu rata-rata ya seimbang. Next. Ini ada prinsip desain poster. Ada 5 teman-teman, ada keseimbangan, kontras, hierarki visual, menjadi dan lain-lain. Kalau pertama itu keseimbangan. Elemen visual dan depan itu kayak ya keseimbangan lah. Kalau masa poster hanya di kiri semua kan, desainnya kan mungkin ada di kanan, di kiri, tengah gitu. Kontras ini menunjukkan elemen penting. Ini kayak warnanya gitu. Kalau warnanya nggak kontras kan nggak kelihatan kan warnanya. Sedangkan visual ini informasi tersusun berdasarkan pentingnya. Kalau misalnya poster kan hierarki visualnya itu paling atas juga headline-nya atau judulnya. Terus ada konsistensi, gaya desain seragam itu ya. Gaya desainnya kan misalnya kartunis ya kartunis saja, terus futuristik ya futuristik aja, jangan digabung-gabung ya. Terakhir kesederhanaan. Kalau buat poster jangan terlalu ramai agar mudah dipahami dan cepat dipahami. Terus ini kalau kalian mau membuat langkah membuat poster, karena nanti kalian akan membuat poster ya teman-teman. Pertama ada 7 langkah, misal tentukan tujuan kayak tadi, misal namanya hemat listrik. Yang penting kalian tentukan dulu tujuannya itu apa. Terus tentukan informasi, kenapa sih hemat listrik penting? Yang penting kalian tahu informasinya dulu. Terus cari tahu dulu riset atau inspirasinya dulu. Terus ada ketiga, buat sketsa tata letaknya, posisi judul, gambar teksnya kalian perhatikan dulu. Terus pemilihan warna dan font juga sangat penting. Lalu ada gerakan aplikasi desain. Terus ada revisi atau sesuaikan, kalian bisa minta masukan ke teman atau guru sebelum kalian cetak, siap cetak ya. Terus ini ada terus desain posternya ada Photoshop untuk yang profesional, ada Corel atau ini display vektor-vektor gitu, ataupun Canva yang lebih mudah digunakan teman-teman bisa ada. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah poster adalah media visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dan menarik. Poster bisa digunakan untuk memberi informasi, membujuk atau mengajak orang melakukan sesuatu. Agar efektif juga, poster harus memiliki unsur seperti judul, gambar, teks, warna, dan letak yang seimbang. Dan terakhir, desain yang menarik dan pesan yang jelas akan membuat poster mudah dipahami dan diperhatikan oleh banyak orang. Oke, penugasan teman-teman. Nanti akan saya kirim LKPD, saya kasih LKPD-nya. Terus ada kalian isi aja nama, absen, kelas, terus ini instruksi desainnya, instruksi tugasnya. Buatlah desain poster buatan sendiri dan tugas ini dikerjakan secara individu. Lalu pertama itu tentukan tujuan posternya itu apa, terus kumpulkan risetnya, inspirasinya dari mana, kayaknya ya bisa kalian baca teman-teman. Terus sketsa desain, kalian sketsa di LKPD yang saya kasih. Terus desain digital ini nanti kalian bikin di rumah aja. Terus penjelasan karyanya itu akan kalian jelaskan presentasi minggu depan ya. Untuk referensi sendiri nanti kalian isi sesuai presentasinya, sesudah presentasi. Oke, saya bagi dulu ya KPD-nya teman-teman. Oke, KPD-nya isi ya teman-teman, dari nama sampai sketsa desain kalian setelah
A4 itu nanti kalian kumpulkan taruh di sini ya teman-teman. Untuk desain digitalnya kalian akan jelaskan minggu depan. Saya tunggu. Sudah baca semua sketsa desain kalian dan perancangan kalian, sangat bagus. Saya tunggu untuk desain digital atau penjelasan karya besok yang kalian akan presentasikan ke depan ya, minggu depan ya. Terus untuk saya nilai itu sesuai tujuan kalian, terus sama presentasi kalian, terus sama kerapian desain kalian. 3 itu ya teman-teman. Baik, Jangan Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kelas 10 ya? Iya, Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Jadi, apakah ada yang absen hari ini? Lengkap, Pak. Nil ya. Nil, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, anak-anak, kita presentasi hari ini ya. Iya, Ya, Pak. apakah masternya sudah siap? Sudah. Sudah, Pak. Insyaallah. Oke. Tapi sebelum kita presentasi, aku mau nanya dulu deh ke kalian. Poster itu apa? Masih ingat nggak poster itu apa sih? Udah lupa. Lupa, Pak. Udah lupa. Masa udah lupa? Apa Oh. bukunya? Bukan Sebentar, bukunya. Pak. Saya buka buku dulu kita. Oke. Ayo, Pak. Ini hasil karya saya ya, teman-teman. Oke. Ini. Bagus ya teman-teman ya. Bagus. Ya, ini tujuan poster ini itu adalah menginformasikan tentang HUT RI. Oke, lo bagus tuh saya. Lomba 17-an, Pak. Oke, bagus. Nah, jenis posternya sendiri ini adalah poster kegiatan, Pak. Poster kegiatan. Kalau poster kegiatan itu ada apa teman-teman? Ada Teks. teks apa tempatnya di mana ya? Perumahan Semput Asri Jalan 1. Terus ada tempatnya, tanggalnya 10 sampai 11 Agustus dan ada waktunya pukul jam 3 ya teman-teman. Ya. Terus lanjut. Nah, ini lalu ada unsurnya begini, Pak. Ini ada unsur pertama ada judul. Judulnya apa? Lomba Agustusan. Judul ada lomba Agustusan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, Pak. Oke. Lalu ada gambar. Lalu ada gambar ini, Pak. Untuk pendukung lomba Agustusan. Ya, saya udah bagus. Sangat mendukung sekali gambarnya. Lalu ada teks pendukungnya di sini, Pak. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke. Lalu warnanya saya baca cerah untuk memperjelas bahwa ini adalah lomba Agustusan yang harus dirayakan secara meriah gitu, Pak. Oke. Bagus ya teman-teman. Iya, bagus. Tepuk tangan, yeay. Keren banget. Silakan duduk. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Baik anak-anak, saya sudah melihat semua poster kalian dan hasilnya bagus-bagus. Terus saya sudah bilang ke kalian untuk improvisasinya apa. Nanti kalian kan bisa tulis di LKPD-nya kemarin ya. Karena di bawah itu nomor 6 itu ada mengisi refleksi diri. Nanti kalian kurangnya apa dan bisa ditulis. Nanti kalian kurangnya, wah kak saya kurangnya rapi, biasanya kurang rapi. Saya kurangnya presentasinya kurang bagus, bisa kalian tulis di situ buat kalian ingat dan kalian bisa lebih baik untuk hari kedepannya. Baik, Pak. Jadi sekarang saya udah melihat kalian bagus-bagus teman-temannya, poster-posternya juga udah bagus-bagus. Saya tutup dulu untuk pembelajaran hari ini dengan doa ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman, anak-anak yang sudah datang hari ini. Untuk materi minggu depan adalah menyampaikan iklan melalui menyampaikan pesan melalui iklan ya.
untuk 10 minggu ke depan kalian kalau bisa udah mempelajari di rumah itu iklan-iklan, contoh-contoh iklan atau pengertian iklan ya, agar kita tuh besoknya pas udah pembelajarannya kita bisa sharing atau saling berpendapat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.